Ya, IHSG ternyata meninggalkan level psikologis 7.000-nya padahal seluruh ataupun para pelaku pasar sedang melihat ataupun menunggu-nunggu kapan window dressing akan berlangsung, bahkan proyeksinya hingga 7.300 ternyata justru berbalik arah. IHSG berbalik ataupun berada di zona merahnya, bahkan meninggalkan level psikologis 7.000-nya. Sebetulnya mengamati pergerakan IHSG di sore hari ini yang tentunya seru sekali, sempat berada di teritori positifnya. Apa saja sentimen yang membebani IHSG di sesi kedua ini, Syafinas? Ya memang IHSG ini sepertinya memang tengah lesu di tengah situasi panasnya kondisi di China dan juga berakhirnya masa penguncian saham Gotoh yang selama 1 pekan terakhir ini sudah terperosok ke zona merah hingga 28,9%. Bahkan kalau kita lihat secara 6 bulan ya, 6 bulan ini Gotoh sudah terus melemah, bahkan pelemahannya ini di 65,25%. Ini adalah pelemahan yang sangat-sangat tinggi, Bram. Wow. Mungkin ini adalah yang menjadi indikator dari pelemahan IHSG hari ini ya, karena memang Gotoh sendiri memiliki bobot 6,38% dari indeks. Jadi ketika naik turunnya Gotoh tentunya akan mempengaruhi keseluruhan pergerakan IHSG. Dan kalau misalkan kita melihat secara keseluruhan, memang Jumat pekan lalu IHSG ini melemah 0,02%, tapi memang selama sepekan telah menguat sebanyak 0,14%. Tapi kalau kita lihat hari ini, pelemahan yang dialami oleh IHSG ini cukup dalam di 0,46%. Dan juga ada beberapa sentimen yang sebenarnya juga mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Memang bisa kita katakan ya, sentimen dari dalam negeri ini sangat minim. Hanya ada rilis data, sejumlah data diantaranya adalah cadangan devisa dan juga survei konsumen November. Kalau untuk cadangan devisa ini, kita akan lihat November ini bagaimana pergerakannya di hari Rabu tepatnya. Kalau kita lihat Oktober kemarin, cadangan devisa kita berada di angka 130,2 miliar dolar Amerika Serikat tepatnya di bulan Oktober. Namun angka tersebut sebenarnya lebih kecil jika dibandingkan dengan bulan September 2022 yang berada di angka 130,8 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, penurunan yang dialami oleh cadangan devisa RI ini dilakukan untuk pembayaran utang luar negeri dan juga untuk sebagai intervensi melakukan dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Kita juga tahu ya, semakin baik cadangan devisa negara kita, artinya semakin baik juga perekonomian negara kita. Jadi kita masih akan menunggu bagaimana cadangan devisa kita di bulan November ini ya. Lalu memang belum ada konsensus yang menyatakan berapa banyak cadev kita, tetapi memang dikhawatirkan akan lebih menyusut lagi karena ya memang diketahui kondisi rupiah kita sedang menguat-nguatnya sehingga BI melakukan intervensi yang lebih besar lagi dan dikhawatirkan cadangan devisa kita semakin menyusut. Lalu kalau misalkan kita melihat indeks keyakinan konsumen juga akan rilis tepatnya di hari Kamis pemirsa di tanggal 8 Desember nanti. Di mana kalau di Oktober kita melihat angka IKK kita masih ada 120,3 dan ini menjadi yang cukup besar jika dibandingkan dengan September 2022 di angka 117,2. Ini artinya konsisten tetap berada di atas zona optimis 100%. Artinya maksudnya 100 poin. Ini artinya minat belanja memang tetap tinggi. Itu yang sentimen dari dalam negeri. Sebenarnya tidak terlalu ramai sebenarnya kalau kita lihat sentimen dari dalam negeri. Ya, betul sekali. Walaupun memang tidak terlalu ramai, sebetulnya ini juga mengamati dari sentimennya. Ini sentimen yang mana juga sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar. Kalau kita bicara terkait cadangan devisa, betul sekali yang Syafinas katakan tadi, di mana andai cadangan devisa kita terbilang aman dan tidak menyusut, tentunya BI masih memiliki power lagi ataupun power lebih untuk mengintervensi dari pelemahan rupiah terhadap dolar yang mana juga terjadi bahkan di seluruh mata uang yang ada di emerging market ataupun di Asia begitu ya. Dan kalau kita bicara juga terkait survei konsumen November yang mana juga dilihat masih cukup tinggi begitu ya daya beli dari masyarakat. Ini juga salah satu yang cukup optimis juga karena mengamati juga di era suku bunga tinggi yang mana juga biasanya banyak merenggut terkait daya beli masyarakat yang juga turun dan nanti juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita. Lalu kalau lihat juga dari sentimen luar negerinya ada apa saja sih, Syafinas? Iya, memang sebenarnya lebih banyak sentimen dari luar pemirsa dan juga Bram. Jadi yang pertama ini adalah kerusuhan di China. Ini kan mereka melakukan demonstrasi yang sebenarnya langka terjadi di China gitu. China tuh sangat strict dengan apapun bentuk pemberitaan, apapun bentuk aksi. Ketika terjadi aksi dan terblow up ke media, artinya sudah terjadi something yang serius di sana. Dan mereka tidak hanya menuntut kebijakan lockdown, tetapi juga meminta Xi Jinping, Presiden China, untuk turun. Dan dengan adanya protes tersebut sejak minggu lalu, kini beberapa wilayah di China seperti Shenzhen dan juga Beijing telah melonggarkan kebijakannya.
Kedua kota tersebut kini menghapus kewajiban tes negatif COVID-19 untuk menggunakan transportasi umum. Jika kebijakan dilonggarkan, artinya kan perekonomian di China akan bergerak membaik. Pergerakan membaik di China pastinya akan membawa dampak ekonomi yang lebih baik juga dong, Bram, untuk negara kita ya kan. Betul. Dan apa ya, kita tahu Indonesia ini menggantungkan ekspornya 26% ke Beijing. Kalau misalkan pelonggaran itu terjadi, artinya industri kita yang bergantung dengan ekspor juga pastinya akan membaik kan. Apalagi kita tahu juga data per Oktober 2022, ekspor China sendiri sudah menyusut 0,3%, impor China menyusut 0,7%. Jika pelonggaran ini dilakukan bukan tidak mungkin, maka angka-angka ini akan bergerak membaik. Oke, kita harapkan bersama seperti itu kali ya, karena memang mengamati dari kondisi China yang mana menerapkan kebijakan zero COVID ini sebetulnya juga cukup menggerus ekspor kita, karena memang China juga menjadi negara tujuan ekspor Indonesia. Lalu juga kalau saya melihat begitu ya pemberitaannya ataupun informasi yang beredar, dua kota, Shenzhen dan juga Beijing ini juga mulai melonggarkan kembali, seperti untuk menaiki transportasi di sana tidak perlu lagi tes negatif COVID. Nah, masyarakat sudah bisa untuk berpergian dan juga mungkin sedikit-sedikit begitu ya memulai mobilitasnya kembali. Dan kalau kita lihat juga secara sektoral seperti apa sih Syafinas, apa yang menarik dari perdagangan hari ini? Iya, dan kalau kita lihat ya, dari seluruh sektor hari ini hanya satu sektor yang menguat, yaitu energi. Nah, mungkin ini juga sebagai respon dari pertemuan OPEC Plus yang dilakukan kemarin, tepatnya di hari Minggu ya. Dengan mana OPEC Plus ini mempertahankan kesepakatan mereka, yakni memangkas produksi minyak sampai dengan 2 juta barel per harinya atau setara dengan 2% permintaan minyak global sejak November hingga 2023. Keputusan OPEC tersebut pemirsa ditujukan untuk menjaga agar harga minyak tidak terlalu jatuh. G7 ini menetapkan minyak Rusia berada di angka $60 Amerika Serikat per barel. Nah, kita ketahui ya Bram, bahwa Indonesia ini merupakan net importir minyak mentah. Jika produksinya dibatasi, maka dampaknya adalah kita akan menerima minyak mentah dengan harga yang lebih tinggi, maka akan lebih besar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada pengguna-pengguna minyak mentah tersebut. Walaupun dengan adanya kondisi ini, tetapi terjadi anomali, ternyata sektor energi hari ini justru bergerak di zona hijau. Ya, betul sekali. Anda mengamati begitu ya dari pernyataan Anda terkait OPEC Plus ini sebetulnya kondisi yang dilematis bagi negara kita. Di sisi lain dengan adanya kenaikan ataupun dipangkas produksi OPEC Plus, lalu juga menaikkan harga sehingga harga minyak tidak jatuh, tentunya tadi yang Anda katakan akan membebani APBN kita. Apakah Pertalite nanti juga sulit begitu ya, karena kalau kita perhatikan juga antrian Pertalite cukup panjang gitu di SPBU, setiap SPBU di Jakarta. Dan untuk sektor lainnya apa yang menarik lagi, Syafinas? Sektor lain mungkin kita bisa bergerak ke perbankan ya, Bram. Ini informasi yang kami juga terima tadi pagi, di mana Bank Indonesia baru saja merilis uang digital. Uang digital dalam rangka atau meresmikan uang digital ini dalam rangka untuk memudahkan integrasi dari sistem pembayaran ya kan. Tapi kita akan lihat bagaimana nih sektor perbankan hari ini merespon keluarnya informasi tersebut. Ternyata memang masih bergerak cukup baik ya. Walaupun secara keseluruhan perbankan hari ini sektornya masuk ke zona merah, namun kalau kita lihat kinerja masing-masing dari emiten, untuk BRI, BNI masih berada di zona hijau, sementara BBCA harus masuk ke zona merah di 1,12%. Tapi kalau misalkan dari Bram sendiri, saya ingin tahu pendapat Bram terkait dengan bank digital ini seperti apa sih? Karena pasti banyak dari pemirsa semua yang juga bingung sebenarnya bank digital apa bedanya ya? Ya, maksudnya adalah uang digital mungkin ya, bukan bank digital. Nah, uang digital, betul. Ya, kalau kita perhatikan juga dan mengamati bagaimana begitu teknologi saat ini sangat canggih begitu, bahkan mengapa BI juga menjadi melakukan kebijakan yang mana mengarah pada uang digital, karena memang demand dari masyarakat sudah mengarah ke sana, Syafinas. Seperti Syafinas untuk naik ojek online juga sudah kebanyakan memakai uang digital dan juga transportasi lainnya. Ya pasti kalau sudah ada demand-nya dan ditambah dengan adanya teknologi yang mungkin mengiringi begitu ya kebijakannya, ini juga menjadi keputusan yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi kalau kita bicara terkait teknologi. Oke, kita harapkan ya semoga memang perkembangan ini bisa membawa dampak yang baik kepada masyarakat dan penggunanya bisa semakin cerdas juga, karena kan teknologi meningkat, maka kita penggunanya juga harus semakin cerdas. Ya, kuncinya adalah di mana nanti ke depannya semuanya akan lebih mudah. Itu harus kuncinya lebih mudah, bukan lebih sulit begitu ya. Betul. Kita tunggu bersama bagaimana skema yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait uang digital ini.